Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iCom Official. Pada kesempatan kali ini iCom Official akan membagikan tips ataupun sharing dari cara-cara membeli laptop second yang ada di marketplace dengan cara COD, yaitu kita bertemu langsung dengan si penjual. Kita akan melakukan pembelian secara langsung di tempat umum ataupun COD ya, bukan di tempat toko seperti itu ya teman-teman. Di sini saya membagikan ini karena ada beberapa pengalaman. Jadi ya mungkin dapat membantu teman-teman dalam melakukan pembelian sebuah laptop bekas ataupun second di daerah teman-teman. Biasanya COD itu menggunakan Facebook Marketplace seperti itu. Jadi teman-teman mungkin melihat lebih murah, memang kebanyakan harga di Marketplace Facebook itu sedikit lebih murah daripada di toko. Maka dari itu jadi teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan pengecekan atau pembelian secara COD ya. Oke, untuk yang pertama teman-teman pastikan harus mencari tempat untuk COD itu yang ramai, tidak di tempat yang sepi, dikarenakan ya kita nanti akan membutuhkan charging ataupun terminal untuk mengecek si laptop apakah dapat berjalan dengan baik di casnya ataupun tidak berjalan dengan baik si pengecesannya itu, seperti itu. Jadi itu adalah untuk memudahkan teman-teman juga dalam melakukan pengecekan seperti itu. Tempat itu mempengaruhi juga, dan juga teman-teman harus membawa teman yang paham dalam bidang IT ataupun laptop, minimal mengetahui spesifikasinya yang sesuai lah, seperti itu. Kemudian teman-teman untuk selanjutnya yaitu yang kedua, teman-teman cek dulu secara fisik di luar, fisik dari laptopnya ini seperti apa, apakah ada kerusakan ataupun ada minus di fisiknya. Teman-teman bisa cek secara detail ya. Secara detail teman-teman bisa cek apakah semua fungsi port untuk di laptopnya itu berfungsi dengan baik. Contohnya ya, port USB biasanya memang sering digunakan untuk melakukan copy data dan lain-lain. Nah seperti itu teman-teman cek secara detail satu-satu apakah si laptopnya itu ada bermasalahan di port-portnya. Teman-teman cek satu persatu, kemudian cek fisiknya ya, apakah ada, nah ini kurang rapat, seperti itu dicek. Dan di sini beberapa cek nih teman-teman siapkan sebelum melakukan COD, untuk membawa jack audio dan lain-lain itu teman-teman bawa. Dan untuk yang sering kerusakan memang biasanya di port USB biasanya ada kerusakan fisiknya, yaitu patah atau bagaimana, itu biasanya kesalahan pada user saat menggunakan laptopnya, seperti itu. Seperti itu kita cek secara detail. Nah ini ada kurang rapat ya, nah ini kurang rapat, mungkin bisa ditanyakan ke penjualnya, seperti itu. Kemudian kita cek si engselnya. Nah ini kan oke, ini untuk engsel kuat, tidak londoy ya, seperti itu. Dikarenakan ada beberapa laptop yang memiliki engsel yang belum kokoh atau tidak kokoh, dan biasanya patah, dia akan tidak bisa berdiri tegak seperti ini. Nah itu untuk teman-teman ya disarankan mencari yang masih normal ya, karena kan memang agak sedikit susah untuk mencari spare part yang seperti itu. Oke, dirasa untuk fisik sudah oke semuanya, teman-teman masuk ke dalam pengecekan secara softwarenya. Nah kita nih, ini waktu background putih, nah kita cek layarnya sekalian, background hitam, tidak ada white spot ataupun DN.
itu oke, untuk layarnya tidak bermasalah berarti ya, karena layar ini merupakan faktor spare part yang cukup mahal di dalam dunia laptop ya. Dia merupakan kategori spare part yang mahal. Untuk sekarang ini minimal 500 ribuan ya ke atas. Untuk si LCD-nya itu belum termasuk jasa pasangnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk menentukan pembelian secara COD, yaitu dari fisik LCD-nya seperti itu. Kemudian kita cek spesifikasinya. Setelah laptop nyala, kita akan mengecek spesifikasi apakah sesuai yang diberikan oleh si penjual, yang ditawarkan si penjual dengan laptop yang dibawanya, seperti itu ya teman-teman. Ya pastikan satu, prosesornya itu sesuai enggak. Misalnya ini Intel Core i5 Gen 4 4000. Nah, ini seperti ini. Nah, itu kalau sudah sesuai, kita cek memorinya apakah sesuai, memorinya berapa GB, 4 GB, 8 GB, 16 ataupun 2 GB, seperti itu teman-teman. Jika yang ditawarkan cuma 2 GB, 4 GB, ternyata di sini kita cek cuma 2 GB, nah itu perlu ditanyakan apakah si laptopnya ini benar ini atau bagaimana ya, itu seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita cek storage-nya. Nah, di sini ada dua tipe untuk storage, itu SSD ataupun HDD. Nah, itu sesuai yang ditawarkan oleh si penjual. Dia itu menjual sudah SSD ataupun masih hard disk. Jadi teman-teman harus jeli dan mengecek si storage-nya ini sudah SSD ataupun hard disk, dan cek juga kapasitasnya berapa GB. Nah, di sini bisa lihat untuk cek kapasitasnya. Nah, di sini 128 berarti ya. 118 itu 128. Karena dia tidak pure sesuai dengan 500, berarti ya 480 berapa gitu. Jadi seperti itu untuk fisiknya. Nah, ini kita cek secara detail. Nah, ini displaynya masih Intel HD ya teman-teman, seperti itu. Intel HD. Oke, kita udah mengecek. Nah, ini untuk layarnya masih oke, tidak ada masalah dari layarnya. Seperti itu. Kita lanjut ke tips keempat, yaitu pengecekan baterai. Nah, di sini kita akan lihat baterainya itu dia masih bagus ataupun consider ataupun baterainya rusak, seperti itu. Nah, kita bisa mengeceknya ini dari sistem analysis dari si laptopnya. Biasanya untuk laptop-laptop itu ada estimasi penggunaan si baterainya. Jika penggunaan baterai di bawah 1 jam dan kondisi masih 100%, nah itu mungkin si baterai itu masuk oke, tapi memang sudah performanya menurun. Nah, ini di sini kita baterainya 45% dengan estimasi nyala baterai itu masih 2,5 jam, seperti itu. Nah, ini masih menyala beberapa menit saja ya teman-teman. Kita cek ini kita nyala berapa menit. Nah, ini masih belum reset ya, nanti kita cek lagi. Nah, ini kan 45%. Nah, kita coba cas juga apakah si laptop ini dapat dicas. Oke. Loh, mana? Oh, ini salah. Mana nih jasanya? Oh, ini yang ini. Oke. Nah, ini sudah kita cas. Sembari kita cas, kita cek spesifikasi lain nanti di akhir video ini. Kita akan cek. Nah, di sini kan 45%. Apakah dia nambah apa enggak, nanti kita cek di akhir video. Oke, selanjutnya kita cek keyboardnya ya. Kita apabila teman-teman tidak memiliki software untuk mengecek keyboard, teman-teman bisa menghubungkan si laptopnya itu sekalian untuk mengecek si wifi nya apakah berfungsi dengan baik atau tidak, dan teman-teman juga memastikan memiliki kuota di HP nya untuk tethering lah istilahnya gitu ya. Kita akan tes keyboard dulu. Nah, biasanya saya menggunakan KeyTest untuk online. Kalau yang offline ada sendiri di SSD saya, itu biasanya
sudah saya siapkan. Oke, seperti ini kita cek satu-satu. Nah, seperti ini untuk pengecekan apakah ada masalah. Oke, kita cek. Nah, ini M, ini emang ini contoh keyboardnya yang rusak. Memang saya sengaja pakai laptop yang ini, yang keyboardnya rusak. Nah, ini kan ada yang tidak putih, ini adalah menandakan si laptop rusak ya teman-teman. Si keyboard rusak, kemungkinan ini di keyboard ataupun di jalurnya. Biasanya memang kalau keyboard sering mengalami kerusakan, apalagi laptop-laptop yang universal itu ada beberapa tipe yang memang sering rusak keyboardnya seperti itu. Karena memang beberapa kali memperbaiki keyboard, mengganti keyboard itu banyak beberapa tipe yang rusak di keyboardnya. Seperti itu ya teman-teman untuk keyboard. Dan dipastikan jika ada kerusakan, teman-teman bisa komplain ataupun bisa nego harganya, mungkin bisa turun. Kalau cocok harga, teman-teman boleh lanjutkan ataupun nanti didiskusikan ke ke penjualnya, seperti itu. Kemudian teman-teman untuk biasanya yang untuk hard disk itu masih untuk kesehatannya itu berpengaruh banget ya teman-teman. Kalau untuk SSD insya Allah udah, yang penting dia masih aman, tidak masalah. Kita akan cek dulu. Ini untuk tips selanjutnya, kita akan cek dulu kesehatan si storage ya, hard disknya ya. Seperti itu. Mana ini? Tidak. Nah, ini kita cek dulu kesehatan hard disk. Nah, sini saya menggunakan HDD Sentinel untuk melakukan pengecekan hard disknya. Nah, ini untuk kesehatannya, dia di kinerjanya 80%, kesehatan 88%. Dengan masa kerjanya 400 ini. Ini untuk SSD masih cukup baik banget ya, masih oke. Dan ini memang tidak ada masalah sebenarnya untuk SSD ini, soalnya ini sudah menggunakan SSD Samsung ya. Seperti itu. Untuk storage kita cek apakah masih berfungsi dengan baik ya teman-teman, seperti itu. Nah, jika memang dia di bawah 80% ataupun malah di bawah 50%, itu teman-teman bisa ditanyakan, bisa menego harga menjadi beda harganya lah istilahnya. Kalau hard disk memang sedikit lebih murah daripada SSD. Seperti itu teman-teman, bisa nanti negosiasi dengan si penjual, mungkin bisa lebih murah harganya dari yang ditawarkan sebelumnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melakukan pengecekan speaker dari si laptopnya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan YouTube untuk mengecek suara, apakah suaranya ada sember ataupun pecah. Jadi teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu. Nah, kita cek seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu untuk speaker masih oke. Kemudian teman-teman cek sekalian di jack headsetnya. Teman-teman bawa headset itu untuk memastikan apakah masih berfungsi semua port-portnya. Seperti itu ya, kita cek sound dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek kamera. Oke, di sini kan ada kameranya. Nah, kita tes kamera apakah oke.
Nah, ini kameranya kan sudah baik, sudah oke lah ya. Jadi seperti itu teman-teman, cek kamera, kemudian cek mikrofon. Oke, kita record audio recording mana, voice recording. Yes. Nah, kita coba record ini untuk memastikan si mikrofon dari laptop ini masih berfungsi dengan baik karena tidak menggunakan headset ya. Kita cek, tes. Selamat datang di iCom Official. Oke, sudah kita record. Apakah tes. Selamat datang di iCom Official. Nah, oke. Jadi untuk mikrofon dan speaker masih oke, masih bagus ya teman-teman. Dan kamera juga masih bagus. Jadi secara keseluruhan ini masih bagus untuk kamera. Jadi untuk misalnya teman-teman kebutuhan laptop untuk zoom ini masih oke seperti itu. Jadi masih bisa dipakai. Selanjutnya teman-teman itu melakukan pengujian di port-portnya. Nah, seperti ini kan, ini menyolokkan port USB. Jadi teman-teman membawa flash disk ataupun kabel data lah, mungkin jika nggak ada flash disk. Jadi teman-teman bawa kabel data, bawa pakai handphonenya itu buat mengecek si laptopnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengeceknya itu misalnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi teman-teman itu mengecek semua fungsi port-portnya seperti port USB, port micro SD, SD card, itu cek semuanya, port VGA, port LAN, itu cek satu persatu ya teman-teman, apakah berfungsi dengan baik semua dan tidak ada kekurangan lah istilahnya. Dikarenakan untuk user penjual dari user itu jarang memberikan garansi dari si laptopnya. Jadi ketika COD selesai ya, jadi sudah selesai untuk transaksinya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba ejek aja dulu, keluarkan. Oke, seperti itu. Nah, ini kan udah bagian terakhir, kita cek lagi si baterainya. Oke, baterainya tadi kan 45% dan sekarang sudah 59%, jadi baterai dapat di charging secara oke lah ya. Dari si chargernya ini dapat berfungsi dan baterainya masih normal, dapat dicas seperti itu. Kemudian yang terakhir, kemudian teman-teman cek suhunya, apakah suhu si laptop ini normal. Nah, kita cabut dulu. Nah, ini kita cek suhu dari si laptop, apakah panas, overheating. Kalau misalnya panas itu memungkinkan si laptop butuh untuk diripasta atau dibersihkan di dalamnya, seperti itu. Jadi teman-teman harus jeli, detail dalam melakukan pembelian laptop ya, laptop bekas. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa mendekatkan dengan telinga, itu bisa terdengar untuk suara fan atau kipasnya, dia akan terdengar. Jadi seperti itu untuk tipsnya. Jika teman-teman ingin mencari atau membeli laptop bekas second yang dengan menggunakan cara COD. Jadi teman-teman seperti itu, cek detail. Dan mungkin dari semua itu beberapa hal kadang kita terlupakan untuk melakukannya. Jadi ya, ini adalah sharing dan ini pun menjadi pengingat saya juga untuk melakukan pengecekan laptop secara detail pada saat pembelian laptopnya. Seperti itulah kurang lebihnya tips ataupun sharing lah. Ini kita sebut sharing saja. Cara membeli laptop COD itu seperti itulah kurang lebih. Jadi teman-teman, mungkin dari video ini ada yang bermanfaat buat teman-teman ya. Alhamdulillah saya dapat membagikan pengalaman buat teman-teman dalam melakukan pembelian laptop second. Oke, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari iCom Official. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun
pengucapan dari video-video ini. Dan jangan lupa ya di like, comment, and subscribe untuk memajukan channel iCom ini biar lebih maju dan dapat mengedukasi teman-teman dalam bidang laptop lah, istilahnya kita bergerak di bidang laptop. Seperti itu, kita akan melakukan review ataupun lainnya di bidang laptop. Mungkin sekian dari iCom Official, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video.